takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, kita menghindar atau lari daripada gangguannya, lari daripada bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Nah, itu kalau takut kepada makhluk. Berbeda takut kepada Allah, maka kita disuruh mendekat, disuruh berparang. Jadi kalau seseorang takut kepada makhluk, itu mereka menjauh. Sedangkan takut kepada Allah, orang itu mesti harus mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Pertemuan yang telah lewat, kita sudah menamatkan kitab tentang fikih ibadah dari mulai awal sampai selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca kitab akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muhazzabil akhlaq. Wassalatu wassalam ala afdalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit talaq. Wa ba'du, maka kitab kecil ini, kata pengarang, saya namai dengan nama pelajaran akhlak, untuk pelajaran murid-murid tajhizi. Artinya sama dengan orang-orang yang mubtadi. Kalau semalam fikihnya itu tentang fikih pelajaran ibadah yang mudah, maka pelajaran akhlak yang ini pun pelajarannya pelajaran yang mudah. Mudah-mudahan kitab kecil ini berfaedah untuk Islam dan muslimin, dan semoga menjadi zakhirah atau perbendaharaan di hari akhirat. Nah, itu daripada muqaddimah pengarang. Pasal pertama dimasukkan oleh pengarang di sini tentang takut kepada Allah. Pasal pertama pada menjelaskan tentang takut kepada Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian akan Allah dengan sebenar-benarnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman agar hamba-hambanya itu benar-benar takut, bukan hanya takut yang pura-pura, tetapi haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Namun takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, kita menghindar atau lari daripada gangguannya, lari daripada bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Nah, itu kalau takut kepada makhluk. Berbeda takut kepada Allah, maka kita disuruh mendekat, disuruh berharap. Jadi kalau seseorang takut kepada makhluk, itu mereka menjauh. Sedangkan takut kepada Allah, orang itu mesti harus mendekat. Dan takut kepada Allah ini ada terbagi kepada dua. Ada orang yang takut kepada Allah itu karena takut siksanya, takut dengan siksanya. Yang kedua, ada orang yang takut kepada Allah itu takut dengan zat Allahnya. Nah, takut kepada siksa ini pun macam-macam. Ada yang takut siksa Allah ini takut dengan neraka Allah. Dan takutnya berbeda-beda. Ada orang yang takut dengan siksa Allah, takut dengan neraka Allah ini sama sekali kada berani masuk ke dalam neraka. Akhirnya ia memelihara diri dari hal-hal yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ada yang takut kekal. Ada yang pertama tadi takut sama sekali, kada hendak merasai meskipun hanya sekejap dalam neraka. Karena di dalam hadis Nabi ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka itu, kemudian ujar Nabi, sepaling ringan siksaan seseorang di neraka itu seorang laki-laki yang diberikan sandal yang terbuat daripada api, kemudian ketika memakai sandal tersebut mendidihlah otaknya, kemudian dia merasa bahwa dirinya lah orang yang paling pedih diazab, padahal itu paling ringan. Nah, ada orang yang takut kepada siksa Allah sama sekali kada berani masuk ke neraka meskipun hanya sekejap. Nah, ada orang yang wani inya takut, cuman takut kekal. Artinya biar aja kita masuk, yang penting jangan kekal. Ada juga yang demikian. Ini orang-orang yang pasti inya tetap beriman kepada Allah, tapi inya tidak takut dengan neraka. Dia hanya takut dia kekal dalam neraka. Nah, ini yang banyak. Dia bermodal amal yang seadanya, iman yang seadanya, ujarnya yang penting kada kekal di dalam neraka. Nah, ada orang yang takut kepada siksa cuma demikian. Ada orang yang takut dengan Allah ini takut hanya dengan siksa Allah, maka orang ini masih berbahaya. Karena masih berpotensi merasa aman, sehingga ia tertipu dan tergelincir. Kenapa demikian? Orang yang takut dengan siksa Allah
Dia ketika merasa tidak melakukan maksiat, ketika dia tidak melakukan maksiat, dia merasa aman. Ini merasa kada takut lagi dengan Allah. Kenapa? Karena setiap larangan Allah sudah ditinggalkannya. Nah, maka orang ini pun masih berbahaya, ada masih merasa aman. Padahal Allah fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala berbuat dengan apa yang dia kehendaki. Nah, orang yang takut dengan siksa tadi, hanya takut dengan siksa, dia masih berbahaya karena masih berpotensi merasa aman, santai. Kenapa? Aku kadang merasa melakukan maksiat. Sedangkan orang yang kedua, dia bukan hanya takut kepada siksa, tetapi yang dia takut adalah Allahnya. Dia takut kepada zat Allahnya, sehingga meskipun dia tidak merasakan melakukan maksiat, meskipun dia tidak mengerjakan larangan Allah, dia tetap merasa takut. Hari ini kada ada maksiat, tetap dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena barangkali Allah Ta'ala itu memperbuat dengan dirinya dengan yang tidak diharapkan. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, ujar Allah, wahai Daud, khafullah kama takhafu sabu ad-dari. Wahai Daud, kata Allah, takutlah engkau sebagaimana engkau takut kepada binatang buas. Takutlah kepada Allah sebagaimana engkau takut kepada binatang buas. Maksudnya dalam iktikad hati, bukan dalam amal. Kalau amal tadi kita disuruh mendekat ketika takut kepada Allah. Nah, lalu Allah menyuruh takutlah kepada Allah seperti takutnya engkau kepada binatang buas. Artinya meskipun kita tidak melakukan kesalahan, binatang buas ini dia berbuat sekehendaknya, bisa diterkamnya meskipun kita tidak ada salah. Nah, kayak itu juga dengan Allah, hendaklah selalu takut kepada Allah meskipun kadang melakukan maksiat, meskipun sudah melakukan taat. Apalagi orang yang kada taat, hendak lagi lebih takut. Orang yang maksiat hendak lagi lebih takut. Orang yang tidak maksiat pun, orang yang selalu taat pun dituntut Allah tetap takut dengan Allah. Nah, ini ngarannya takut kepada zat Allah, bukan kepada siksanya. Karena Allah Ta'ala maha berbuat dengan apa yang dia kehendaki. Sedikit aja Allah menghendaki kita berubah, langsung berubah. Banyak sekali orang-orang yang dahulunya taat, namun matinya su'ul khatimah, kada sedikit. Bal'am bin Ba'ura, dalam riwayat di mana dia duduk, dia bisa melihat arasy. Dia memiliki murid banyak, tapi matinya su'ul khatimah. Bersisa al-abid, terkenal cerita bersisa ini, orang yang ahli ibadah, ujung-ujungnya su'ul khatimah. Murid Imam Fudail bin Iyad yang diceritakan di dalam kitab-kitab, akhirnya su'ul khatimah. Dan tidak sedikit pula orang yang dahulunya ahli maksiat namun menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang besar, tinggi kedudukannya di sisi Allah.
sehingga di akhir-akhir hayat mereka menjadi kekasih Allah, punya murid banyak, memberi petunjuk kepada orang lain. Contoh Imam Fudail bin Iyad, ini dahulunya seorang perampok. Perampok. Utbatul Ghulam, Malik bin Dinar, para pemabuk dahulunya. Tapi Allah berkehendak mereka ini menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Nah, jadi meskipun orang ini kadang merasa maksiat, jangan merasa aman. Dan perbedaan orang-orang arif, orang-orang ma'rifah dengan orang-orang awam. Orang-orang awam itu takutnya su'ul khatimah. Orang kayak kita nih, kita ini takut su'ul khatimah. Sedangkan orang-orang arif billah, para wali, mereka yang mereka takuti adalah khaufus sabiqah. Yang mereka takuti adalah takdir Allah. Artinya garisan yang sudah ditentukan Allah, itu yang mereka takuti. Aku kayak ini baik-baiknya, aku kayak ini taatnya, tapi aku kada tahu takdirku sebenarnya pada akhir hayat kaina, apakah takdirku ini menjadi orang muslim. Nah, jadi yang mereka takuti khaufus sabiqah. Kalau kita khauful khatimah, takut di akhir hayat kayak apa. Nah, kalau mereka yang ditakuti takdir Allah kayak apa dengan diri mereka. Nah, jadi pengarang di sini pertama memasukkan pasal tentang takut kepada Allah, hendaklah sebenar-benar takut. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Ujar Imam Ali karamallahu wajhah, arti takwa itu ialah takut akan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima ibadah minal muttaqin, dari orang-orang yang takwa. Nah, innama ini dalam ilmu nahu itu namanya lil hasyar. Artinya terbatas. Hanya saja ibadah itu diterima ibadahnya orang yang takwa. Arti takwa dijelaskan oleh Imam Ali. Orang takwa itu ialah orang yang at-taqwa, kata beliau, huwal khawfu minal jalil, yaitu orang yang takut akan Allah dan dia mengerjakan apa yang diperintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, sering disampaikan menjalankan perintah, menjauhi larangan, inilah takwa. Jadi kalau orang itu tidak takwa, tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka tertolak amalnya dengan ayat Al-Quran tadi. Di Al-Quran tadi disebutkan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima ibadah orang yang takwa. Orang ini beribadah tapi tidak tergolong takwa,
maka ibadahnya kada diterima. Karena innama itu lil hasar, menunjukkan terbatas bagi orang yang takwa saja ibadah itu diterima. Jadi kalau ada orang sembahyang tapi mencuri, sembahyangnya tuh kada diterima itu karena dia kada takwa belum. Mujur kada dicampur itu jar kadenya kada dicampur itu. Al-Quran menjelaskan ibadah yang diterima ibadah orang yang takwa. Ibadah sembahyang jua, puasa jua, tapi mabuk sembahyangnya kada diterima. Nang STMJ itu nah. Artinya sembahyang terus maksiat jalan. Jadi kalau ada pertanyaan kayak apa orang ini puasa tapi kada sembahyang, diterimalah puasanya? Jelas kada diterima. Kenapa? Karena dia bukan orang yang takwa. Kan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tidak bisa dikatakan takwa cuma menjalankan perintah tapi tidak meninggalkan larangan. Sehingga Allah berfirman, innama yatakabbalullah minal muttaqin. Hanya saja yang Allah terima itu dari ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Innama ini hanya terbatas. Dan arti takwa ujar Imam Ali ialah orang itu al-khawf minal jalil, takut, sebenar-benar takut dengan Allah Ta'ala, wal amalu bitanzil, dan dia mengamalkan dengan apa yang diperintahkan Nabi, baik itu melalui firman Allah maupun hadis, wal qana'atu bil qalil, dan dia menerima pemberian Allah meskipun sedikit. Artinya qanaah, hatinya ridha. Ini orang takwa. Bila tidak ridha dengan pemberian Allah yang sedikit, orang itu belum takwa. Makanya kita sampaikan, kenapa orang yang mencuri itu tangannya dipotong. Misal mencuri 1 juta, kenapa jadi dipotong? Apakah Allah menghargai tangan itu cuma 1 juta? Bukan. Murah sekali Allah menghargai tangan itu dengan harga 1 juta, sehingga mencuri 1 juta tangan dipotong. Tapi dilihat penyebabnya ini mencuri apa? Karena tidak terima, tidak ridha dengan pemberian Allah yang sedikit, sehingga orang ini pantas untuk dipotong tangan, bukan karena nilainya tadi kan ya. 10 juta dipotong tangan, terlalu murah harga tangan. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Kenapa hukumnya dipotong tangan? Karena orang ini pantas untuk dipotong karena dia tidak ridha dengan pembagian Allah, sehingga ia mau mencuri, mau merampok. Nah, jadi ujar Imam Ali, orang takwa itu huwal khawf minal jalil, orang yang takut daripada Allah Ta'ala, wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan Allah, yang diperintahkan Nabi, wal qana'atu bil qalil, dan dia qanaah, menerima apa adanya meskipun Allah beri sedikit. Kada pernah mengeluh. Itu ngarannya qanaah. Nah, lawan dari qanaah ini tamak. Para ulama hikmah menjelaskan bahwa tamak itu terdiri dari 3 huruf yang memiliki lubang ketiga-tiganya. Ta, ain, mim. Ketiga-tiganya ini berlubang.
Tamak itu artinya tidak merasa cukup dengan apa yang diberi Allah. Nah, ujar ulama hikmah itu mengisyaratkan lubang daripada huruf-huruf dari kalimat tamak itu tidak akan tertutup sampai hari kiamat. Nah, sama orang yang tamak ini kada akan pernah merasa cukup. Kada akan pernah merasa cukup. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan orang takwa itu orang yang mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal bagi hari pelayaran, maksudnya hari kiamat. Pelayaran itu mulai di alam kubur, bekal kayak apa untuk menghadapi sakaratul maut. Kan sakaratul ini mararat. Mararat itu artinya perih, pedih. Nah, kayak apa caranya menghadapi sakaratul maut? Sesudah dicabut nyawa, kayak apa menghadapi munkar dan nakir? Kemudian kayak apa menghadapi kaina al-muqsu fil qabri, berdiam di dalam kubur dengan waktu nang kada tahu kapan dibangkit lamanya. Kemudian kaina yaumul ba'as, apa bekal untuk menghadapi di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ujar Nabi, yuhsarunas yaumal qiyamah ajwa makan qattu. Ini merasa lapar yang bersengatan, yang kada pernah dirasakan sebelum itu selama-lamanya. Artinya ketika di dunia kada pernah merasakan lapar selapar itu. Wa ramakanu qattu, dan dia panas. Dia kada pernah merasakan sepanas itu sebelumnya. Ini padang mahsyar, lalu apa bekal kita? Nah, itu yang dipikirkan. Kemudian sesudah yaumul ba'as, yaumul hisab, dihitung amal. Apa yang kita siapkan bekal ketika hari penghitungan. Kemudian yaumul mizan, apa yang disiapkan ketika ditimbang amal. Kemudian inda sirat, ketika melewati siratal mustaqim. Nah, orang takwa itu isti'dad li yaumir rahil, orang yang mempersiapkan diri bagi hari perlayaran. Kita ini belayar. Makanya di dalam sebuah hadis ujar Nabi, jadidu apa? Perbaharuilah bekal kalian, ujar Nabi. Innal bahra amik, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Jaddidu safinatakum, perbaharui kapal kalian. Nang mana pina bocor ditambal, nang mana pina hendak rusak sudah diganti. Kenapa? Karena lautan samudra yang kita lewati ini luas dan dalam. Banyak lagi. Bukan sesudah mati langsung selesai, kada. Mbah mati misal kada ada lagi kisah, nyaman. Kan itu orang-orang kafir, kehendak orang-orang kafir itu, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhan, Tuhanku, jadikanlah aku ini tanah. Artinya mbah mati habis jadi tanah aja. Nah, kita nih kada. Mbah sebelum mati ada huru haranya. Nah, sebelum mati itu ada gangguan-gangguan syaitan mempengaruhi kita supaya berlepas dari iman, supaya kita suul khatimah. Disebut oleh Nabi, innamal a'mal bil khawatim, hanya saja amal itu nang dianggap nanti bil khawatim, nang terakhir. Bilanya baik orang ini husnul khatimah, bilanya jahat suul khatimah. Makanya kada kawa mempunis seseorang, mempunis orang lain jahat, kada kawa. Karena nang dipandang amal itu nanti bil khawatim, terakhir.
Kayak orang sembahyang tuh, kalau kada sampai salam belum selesai sembahyangnya, kada sembahyang ngarannya. 2 rakaat hanyar tiba-tiba batal, maka orang ini kada sembahyang ngarannya belum. Maksudnya sebelum mati dia berubah menjadi orang jahat, maka kada baik ngarannya, artinya belum mati lagi. Dan sebelum mati orang ini masih jahat, belum dianggap jahat lagi kecuali sudah mati dalam keadaan jahat. Nah disinilah kada boleh mempunis orang lain. Oh, berapapun dosanya kada boleh menyebut orang ini ahli jahanam, neraka, kada boleh. Kada boleh itu. Nah jadi orang nang takwa itu ujar Imam Ali kriterianya ada 4. Pertama, al-khauf bil jalil, orang yang takut sebenar-benarnya dengan Allah yang Maha Agung. Kemudian wal amalu bitanzil, kemudian mengamalkan dengan apa yang diperintahkan Allah, Nabi. Wal qanaatu bil qalil, kemudian menerima dengan senang hati pemberian Allah yang sedikit apalagi banyak. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, kemudian dia mempersiapkan bekal untuk hari perlayaran. Nah itu kriteria takwa tadi. Ringkasnya ujar pengarang ialah menjunjung segala perintah dan menjauhi segala larangan. Orang hendak masuk surga harus berjalan di jalan surga, harus benar-benar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kenapa? Karena ujar pepatah para ulama hikmah, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa innas safinata lam tajri alal yabis. Engkau mengharap keselamatan sedang engkau tidak berjalan di jalannya, sesungguhnya kapal tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Hendak sampai tujuan bakapal tapi jalannya di jalan yang kering, kada bebanyu, kada akan sampai. Nah sama orang yang hendak masuk surga, maka hendaklah berjalan di jalan yang diperintahkan Allah, dan di jalan yang di situ Allah melarang daripada berbagai macam kemaksiatan. Kullu maksiatin yunsabu ila syaitan. Tiap-tiap kemaksiatan itu dinisbahkan kepada syaitan. Artinya kalau orang tuh melakukan maksiat, kalau disebut syaitan sah. Karena setiap maksiat itu dinisbahkan kepada syaitan. Nah jadi maksudnya menjunjung perintah, menjauhi larangan. Itu simpelnya. Namun hakikatnya menjalankan perintah, menjauhi larangan didasari dengan mengagungkan Allah di dalam hati. Nah ini ianya. Makanya ujar Nabi at-taqwa hahuna. Nabi menunjuk takwa itu di sini, ujar Nabi. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan ini adalah bahasa sekarangnya tuh eksistensi dari yang ada di dalam, penampakannya. Karena dia mengagungkan Allah, makanya menjalankan perintah. Karena dia mengagungkan Allah, makanya meninggalkan larangan. Sehingga kalau orang menjalankan perintah bukan karena mengagungkan Allah, hatinya belum dianggap takwa. Napa sembahyang? Supan nawan mintuha mun kada sembahyang kada takwa ngarannya. Artinya bukan sembahyangnya tuh karena mengagungkan Allah.
Kenapa ini ampih mabuk? Kan meninggalkan larangan tuh, ampih daripada mabuk, meninggalkan larangan. Cuma penyebabnya apa? Kada berduit lagi. Bukan karena mengagungkan Allah, maka menjalankan perintah, menjauhi larangannya ini bukan dianggap takwa. Makanya ujar Nabi, takwa hahuna, takwa itu di sini merasa mengagungkan Allah sehingga buahnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebaliknya meskipun menjalankan perintah dan menjauhi larangan namun tidak didasari karena keagungan Allah, maka lain takwa. Ampih mencuri karena takut ditangkap polisi, bukan takut dengan Allah, bukan takwa ngarannya. Nah itulah maksud daripada takwa itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan, namun didasari dari hati yang mengagungkan Allah. Orang tuh puasa tuh kada ada siapa nengkawa meneliti maintai mun orang itu hendak makan, hendak minum, kada ada nang tahunya. Cuma dikarenakan inya mengagungkan Allah, makanya kada makan, kada minum. Menang muntah mie ini tuh lain kisahnya nih tuh. Lain lagi nih tuh bukan mengagungkan Allah itu. Makan sahur kada ada makan mie, sekalinya muntah mie. Lain lagi nih tuh. Ini maksudnya orang yang benar-benar dimanapun berada inya memelihara puasanya. Kenapa? Karena mengagungkan Allah. Amun hendak bisa sembunyi, kan ada siapa nang tahunya nih tuh hendak beruku kayaknya nah, ada nang tahunya. Cuma karena inya mengagungkan Allah, meskipun sendirian, kada akan melakukan larangan. Jadi inya menjauhi larangan Allah. Kayak misalnya besok ayam, misalnya kada lagi nya besok ayam. Minum arak, minum tuak, menyabu, misal kada lagi main judi. Ya ini fasilitas untuk melakukan maksiat tuh banyak. Judi kada mesti lagi harus manggil kawan, kada mesti lagi. Oh di dalam rumah gini kawan judi online nah. Kada mesti kayak bahari, amun kada ba-4 dahulu hanya cukup. Ya ini seseorangan aja di kamar kau berjudi. Nah ini dibutuhkan tadi takut kepada Allah itu. Kalau kada takut kepada Allah, kada akan bisa meninggalkan itu. Karena kada denang tahunya orang. Amun nang ba-4 bari main domino, itu bisa aja nya. Gara-gara ketahuan orangnya kada wani melakukannya. Kalau nang judi online ini kada ada siapapun yang tahu. Artinya murni kesadaran hatinya kalau nya hendak meninggalkan itu. Minum arak. Banyak sekarang ini apa? Banyak nang penjual banyak. Mulai nang harga murah, nang tawa bepatungan kakanakan, nang 50.000 seorang ada juga. Banyak ini jalan-jalannya untuk itu. Kalau bukan karena di dada, di hati kita ini mengagungkan Allah, tagawi itu. Apakah jalan-jalan dan sebab-sebab engkau takut kepada Allah adalah yang demikian sangat banyak. Sebagian daripadanya ialah syukur akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Seperti mata, kaki, lidah, tangan, telinga, dan sebagainya. Nah ini cara agar kita itu bisa meninggalkan larangan.
bisa benar-benar takwa, yaitu dengan cara mensyukuri pemberian Allah, mata, telinga, kan apa, jubilatil qulub ila man ahsana ilaih. Apa jubilatil qulub, ditabiatkan hati itu mencintai kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sekarang orang yang paling berbuat baik kepada kita itu siapa selain daripada Allah? Kan secara logikanya kita itu akan mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Nih di kehidupan nyata sehari-hari, bila orang tuh baik dengan kita, kita perlu duit, perlu hari ini 10 juta. Bila ada 10 juta hari ini diangkut oleh orang, ditangkap orang, tiba-tiba ada orang yang baik ini memberi 10 juta hari itu. Cinta kada kita dengan orang ini. Nah, suatu saat berurusan kita ditangkap orang di polisi. Tiba-tiba orang ini lagi datang, menabusi kita supaya kita lepas. Kada bebaras orang ini juga nang mantari kita. Kira-kira cintalah kita dengan orang itu. Nah, kayak itu juga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar merasa setiap hari kita ini dipeliharanya, diberinya rizki dengan gratis, kita tidak pernah dilupakannya, meskipun kita sendiri lupa dengan keperluan kita. Contoh, ada di dalam diri kita ini yang Allah Ta'ala langsung mengurus. Kalau kita yang mengurus, kita binasa. Detak jantung kita tuh Allah langsung mengurus. Kalau kita disuruh mengurus, Allah tahu manusia tuh pelupa. Jangan-jangan gak diingat menggerakkan jantung, mendetakkan jantung gak diingat. Nah, ini luar biasa baiknya Allah. Perkara-perkara yang kita tidak mampu mengurusnya, Allah sendiri yang mengurus. Aliran darah di dalam tubuh, Allah yang mengatur itu. Kita bisa kada ingat mengalirakan itu. Jantung bisa kada ingat mendetakkan jantung. Urat nadi bisa kada ingat mendetakkan nadi. Ginjal bisa kada kawa kita menyetup, kada kawa menggerakkan. Lambung kayak itu juga. Ini saking baiknya Allah. Kemudian di samping itu makan, diberi makani oleh Allah Ta'ala. Diberi mata, diberi tangan, diberi telinga. Nah, lalu kita gunakan itu untuk maksiat atau durhaka atau menentang kepada orang yang memberi kita. Nah, kira-kira ini orang pintar atau kada? Artinya dengan satu kata syukur saja kita sudah bisa meninggalkan maksiat. Kita bisa meninggalkan segala larangan Allah dengan satu kata syukur. Kalau orang mempelajari syukur ini aja sudah selamat. Aku diberi mata oleh Allah. Coba pengaku beberapa jam seharian kada kau buka mata kayak apa rasanya. Nah, baiknya Allah dengan aku. Telinga coba pengtuli seharian kada nyaman-nyaman tuli. Diuluk-uluk orang lah. Buta sama, bisu, kada betangan, kada bebatis. Nah, artinya syukur, sehingga untuk mensyukurinya kita gunakan semua pemberian Allah tadi untuk mengabdi kepada Allah. Orang nang baik, ujar Imam Ghazali, ketika diberi raja hadiah sebuah kuda, dia berterima kasih kepada raja dan dia menggunakan kudanya tadi untuk mengabdi kepada raja.
Nang memberi ini raja, pertama senang hati. Karena nang memberi adalah raja. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, menggunakan pemberian tadi untuk mengabdi ke kerajaannya. Dan mendatangi raja dengan kuda tadi, aku bersedia mengabdi untuk membela kerajaan. Nah, kayak itu juga kita dapat pemberian Allah, pertama gembira dahulu. Jangan melihat nilainya. Jangan melihat nilainya. Kenapa? Ada orang gembira, dapat nikmat itu gembira dengan nikmatnya. Dan ada orang yang gembira dengan si pemberi nikmat. Kalau gembira dengan nikmatnya, ujar orang tuh kada absolut, kada terus menerus. Bila kaina sedikit, lalu wae rasa kada gembira. Kalau gembira dengan nilai, bila banyak gembira. Karena bila sudah bersedikit, kada gembira lagi. Nah, tetapi orang nang benar, dia gembira itu memandang karena yang memberi ini Allah. Gembira dengan si pemberi. Meskipun nilainya sedikit, cuma nang memberi ini orang mulia. Makanya gembira. Contoh, kita diberi kawan duit 10 juta. Diberi kawan duit 10 juta. Kemudian ada bupati atau presiden memberi kita hadiah, kain aja selambar aja presiden baju nah kenang-kenangan. Pada bajunya nilainya mungkin paling 500.000. Bisa gembira dengan yang sedikit ini, kenapa? Memandang si pemberi orang mulia. Kawan memberi 10 juta. Banyak sudah. Cuman kalau dibandingkan dengan yang memberi ini seorang guru misal, seorang wali Allah yang memberi, diberi sidin siwak aja, kira-kira siwaknya ini dianggapnya lebih mahal, lebih gembira dia daripada duit nang 10 juta tadi, karena nang memberi. Nah, kayak itu juga. Ketika dapat nikmat dari Allah, kita senang memandang bukan kepada nikmatnya, pertama-tama kepada si pemberi. Karena nang memberi aku nih Allah, meskipun sedikit aku gembira karena Allah memperhatikan aku, karena Allah sayang lawan aku. Kemudian digunakanlah nikmat ini untuk mengabdi kepada Allah. Mata untuk mengabdi, melihat Quran, mulut membaca Quran, telinga mendengari pengajian-pengajian, kaki melangkah ke majelis, ke tempat salat berjamaah dan sebagainya. Nah, kayak itulah hakikat daripada syukur tadi. Jadi dengan syukur orang sudah bisa takwa. Di situ dulu. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.